Pejamkan mata sejenak. Bayangkan bumi yang kita pijak hari ini. Namun hapuslah semua gedung pencakar langit. Hapuslah aspal jalanan. Bahkan hapuslah ingatan tentang sejarah manusia. Kita sedang melintasi gerbang waktu, mundur ke masa ratusan ribu tahun sebelum napas pertama Nabi Adam diembuskan. Di masa itu, langit bumi memiliki warna yang berbeda. Udara begitu murni hingga setiap tarikan napas terasa seperti energi kehidupan yang meluap. Disinilah, di celah waktu yang hilang dari catatan sejarah modern, sebuah bangsa berdiri dengan tegak. Mereka adalah bangsa Nisnas. Mereka bukanlah jin yang tak kasat mata. Bukan pula manusia yang lemah secara fisik. Mereka adalah entitas materi yang nyata, yang menguasai darat, udara, dan samudera. Sebelum kita mulai kisah ini, jangan lupa bantu support channel kami dengan cara subscribe, like, komen. Ingat, gambar hanya sebuah ilustrasi. Apabila ada salah gambar atau cerita dalam kami menyampaikannya, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Dunia yang kita injak hari ini, dengan segala hiruk-pikuk kota dan teknologinya, ternyata menyimpan memori yang terkubur sangat dalam. Jauh sebelum langkah kaki Nabi Adam menyentuh tanah bumi, sebelum sejarah mengenal tulisan, bumi telah menjadi panggung bagi sebuah peradaban yang tak terbayangkan. Bayangkan sebuah masa di mana langit tidak diisi oleh pesawat, melainkan oleh makhluk-makhluk bersayap dengan kecerdasan tinggi. Inilah zaman bangsa Nisnas. Mereka adalah penghuni bumi yang unik. Secara fisik, mereka adalah perpaduan antara keindahan dan keajaiban. Ada yang memiliki sayap-sayap lebar untuk membelah awan, ada yang memiliki fisik manusia dengan kekuatan binatang, dan mereka yang menguasai kedalaman samudera. Mereka tidak berbicara dengan suara seperti kita. Mereka berkomunikasi melalui getaran pikiran, telepati. Peradaban mereka dibangun di atas harmoni alam dan teknologi yang melampaui zamannya. Kota-kota mereka bukan terbuat dari beton yang kaku, melainkan kristal dan elemen alam yang diatur sedemikian rupa hingga menciptakan tata kota yang sempurna. Selama ribuan tahun, bangsa Nisnas memimpin bumi. Namun, hukum alam semesta selalu sama, kejayaan seringkali melahirkan kesombongan. Seiring kemajuan teknologi mereka, hati mereka mulai mengeras. Mereka merasa sebagai penguasa mutlak atas alam. Kemampuan telepatik yang tadinya digunakan untuk persatuan, mulai digunakan untuk memanipulasi. Ego mulai mengambil alih. Perang saudara yang mengerikan pecah. Darah untuk pertama kalinya membasahi tanah bumi dalam skala yang masif. Bumi yang hijau berubah menjadi medan tempur senjata-senjata canggih yang merusak ekosistem. Disinilah titik balik itu terjadi. Langit tidak lagi diam melihat kerusakan yang dilakukan oleh penghuninya. Melihat kerusakan di bumi, Allah SWT mengutus pasukan langit. Pemimpin dari pasukan ini bukanlah sosok sembarangan. Ia adalah makhluk paling taat di seluruh lapisan langit. Namanya Azazil. Azazil adalah simbol kesempurnaan ibadah. Ribuan tahun ia bersujud di setiap sudut langit, hingga ia diangkat menjadi pemimpin para malaikat meskipun ia berasal dari golongan jin. Dengan pedang keadilan, Azazil dan ribuan malaikat turun ke bumi layaknya meteor yang membelah kegelapan. Terjadilah pembersihan besar-besaran. Bangsa Nisnas yang congkak itu hancur berantakan. Kota-kota kristal mereka runtuh menjadi debu. Sebagian kecil yang selamat melarikan diri ke tempat yang tak terjangkau oleh cahaya, ke palung laut terdalam. Mereka inilah yang dalam legenda manusia kemudian dikenal sebagai bangsa duyung atau penghuni laut dalam yang misterius.
Setelah bumi dibersihkan, Azazil memohon untuk menetap di bumi. Ia ingin menjadikan bumi sebagai tempat ibadahnya yang baru bersama para pengikutnya, menjaga dunia dari sisa-sisa bangsa jin yang masih membangkang. Waktu berlalu dalam keheningan ibadah, sampai tiba suatu saat di mana sebuah firman bergema di seluruh jagat raya, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Sosok baru itu bernama Adam. Diciptakan dari unsur yang menurut Azazil sangat rendah, tanah. Disinilah benih kehancuran baru tumbuh, namun kali ini bukan di bumi, melainkan di hati Azazil. Ia yang merasa telah berjasa membersihkan bumi, ia yang telah sujud selama ribuan tahun, merasa terhina. Ketika perintah sujud sebagai penghormatan kepada Adam dikumandangkan, seluruh malaikat patuh. Jibril, Mikail, Israfil, semuanya bersujud. Namun, satu sosok tetap berdiri tegak. Dengan dagu terangkat dan mata yang penuh kilatan amarah, Azazil berkata, "Aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Kalimat itu adalah kalimat kesombongan pertama yang diucapkan di hadapan Sang Pencipta. Seketika itu juga, segala kemuliaan Azazil runtuh. Namanya dihapus dari daftar penghuni langit dan diganti dengan nama baru, Iblis, sang makhluk yang terputus dari rahmat. Ia diusir dengan kehinaan yang luar biasa. Namun, dalam keputusasaannya, Iblis mengajukan satu permintaan, "Tangguhkanlah usiaku hingga hari kiamat." Permintaan itu dikabulkan. Kini, Iblis memiliki satu tujuan tunggal. Ia memandang setiap anak cucu Adam dengan dendam yang sama yang ia rasakan ribuan tahun lalu. Ia berjanji akan menyerang dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Ia ingin membuktikan bahwa makhluk dari tanah ini tidak lebih baik darinya. Penutup. Kisah bangsa Nisnas dan jatuhnya Azazil adalah cermin bagi kita. Bumi telah menyaksikan peradaban yang jauh lebih hebat dari kita hancur hanya karena satu hal, kesombongan. Kita hanyalah pelanjut estafet di planet ini. Apakah kita akan membangun dengan kerendahan hati, atau mengikuti jejak kehancuran mereka yang terdahulu?